Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Fadila, NPM 2102090061, kelas 3B pagi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tokoh teori belajar. Yang pertama, Edward L. Thorndike. Menurut Edward L. Thorndike, belajar adalah proses interaksi yang terjadi dari stimulus dan respon. Stimulus ialah apa yang memancing terjadinya aktivitas belajar, seperti dalam pikiran, perasaan, serta informasi lain yang bisa ditangkap oleh alat indera. Sedangkan respon ialah reaksi yang timbul saat peserta didik melakukan proses belajar, juga bisa dalam bentuk perasaan, pikiran, dan gerakan atau perilaku. Teori Thorndike ini kerap dinamai dengan teori koneksionisme. Prinsip utama teori ini adalah belajar suatu aktivitas membentuk asosiasi atau koneksi antara persepsi panca indera berkaitan kecenderungan perilaku. Thorndike menyebutkan bahwa proses belajar manusia dapat berkaitan erat dengan stimulus yang ada pada di lingkungannya. Hal ini menimbul respon dalam bentuk refleks stimulus yang muncul setelah perilaku tersebut dilakukan. Hal itu akan berpengaruh terhadap perilaku selanjutnya. Dan penelitian ini Thorndike sudah mengembangkan hukumnya sendiri yang dikenal dengan Law of Effects. Yang kedua yaitu B.F. Skinner. B.F. Skinner merupakan seorang tokoh kebangsaan Amerika. Skinner menganggap bahwa hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Skinner dikenal dengan pendekatan model interaksi langsung dan percaya bahwa tingkah laku dikendalikan dengan operan conditioning. Operan conditioning atau pengkondisian operan merupakan suatu proses penguatan perilaku operan yang dapat menyebabkan perilaku tersebut dapat berulang kembali dan menghilang sesuai dengan keinginan. Perilaku operan yaitu perilaku yang dilakukan secara spontan dan bebas. Selama berkarir lebih dari 60 tahun lamanya, Skinner mengidentifikasi beberapa prinsip berdasarkan dari operan conditioning yang menjelaskan bagaimana seseorang mempelajari perilaku yang baru atau mengubah perilaku yang telah ada. Yang ketiga yaitu Ivan Pavlov. Ivan Pavlov terkenal dengan teori classical conditioning theory. Pada dasarnya, classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Pembiasaan klasik atau classical conditioning ini termasuk pada teori behavioristik. Behavioristik adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang harus diamati, bukan dengan proses mental. Menurut behavioristik, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan dapat dilakukan secara langsung. Teori ini memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Menurut teori ini, belajar pada prinsipnya mengikuti suatu hukum yang sama untuk semua manusia, bahkan semua makhluk hidup. Demikian tokoh teori belajar yang saya jelaskan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.